Panas! 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 Ya masalah jin wal Api! ins Api! Tolong! ini Ya Allah! Panas! panas samawati Api! wal ardi Panas! la tanfudu illa bisultan. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaan pada sebuah benda seperti jimat atau tamimah di masa sekarang masih banyak dilakukan manusia. Padahal keyakinan ini memiliki dampak negatif yang luar biasa bagi setiap orang yang menjalaninya. Tak hanya masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan gaib dari jin dan setan juga segera datang kepada mereka yang mengandalkan jimat sebagai penolong. Bentuknya apa? Wirid apa? Seperti yang dialami oleh saudara kita, Abdul Qadir. Mas, boleh diceritakan kepada pemirsa Ruqyah di sini gangguan yang dialami seperti apa? Gangguan dimulai saat malam Rabu. Tepatnya kalau malam Rabu saat istri sedang tidur, digangguin, lengannya ditarik. Setelah 3 hari itu ada belatung yang keluar dari makanan. Saat malam saya sendiri mulai berasa juga, tapi di sekitar lengan sini rasa dingin. Setelah dibacakan surat Al-Baqarah ini ada cacing yang mati. Setiap kali baca surat Al-Baqarah ini cacing mati di bawah tempat duduk. Mungkin bisa dijelaskan juga, Mas, dulu mungkin pernah belajar mengamalkan sesuatu, punya benda-benda simpanan, pusaka, jimat dan sejenisnya. Dulu Pas masih baru lulus SMA itu belajar sampai kita dimandikan ya. Dimandikan, diberikan wirid, amalan. Setelah diberikan wirid itu tidak tahu tiba-tiba seolah-olah benda-benda pusaka itu kayak sering datang. Benda-benda bermunculan, tidak pernah dicari, tidak pernah diminta, tapi seolah-olah datang sendiri. Ini tangannya bergetar-getar, nggak bisa ditahan? Kalau ditahan sakit. Oh gitu, iya. Ini kira-kira kenapa Ustaz? Apakah bereaksi karena takut mungkin jinnya? Gangguan yang ada di tubuhnya saudara kita Abdul Qadir ini adalah dampak dari ritual-ritual, wirid-wirid yang pernah dilakukan. Sehingga khodam-khodam yang dulu sering dipakai itu nggak rela dia menikah. Nah gitu. Baik, kalau gitu Ustadz, apakah kita bisa langsung lanjut ke terapi Ruqyah? Baik, kalau gitu. Mari Mas. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Ustadz Zunaidi bersama Ustadz Komar langsung melakukan terapi pengobatan Nabi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Tak butuh waktu yang lama, raga Abdul Qadir kini telah dikuasai jin. Tubuhnya bergerak tak wajar, tanpa bisa ia kendalikan. Yu'allimunan nas sihra wa ma
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, keluar semua lihat mulut. Sepertinya jin-jin yang ada di dalam tubuh saudara Abdul Qadir ini sulit sekali untuk keluar. Apakah ini ada hubungannya dengan benda-benda yang tadi belum dihancurkan, yang tadi beliau bilang masih disimpan di rumahnya? Oh ya, jelas ya, jelas. Jadi benda-benda itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan gangguan. Sekarang kita coba ke rumahnya untuk menghancurkan benda-benda pusaka, jimat-jimat yang dimiliki Abdul Qadir, sekaligus kita ruqyah rumahnya. Kami telah tiba pada sebuah bangunan yang sudah lama tidak ditempati. Disinilah Ustadz Zunaidi akan melakukan penelusuran terhadap benda-benda yang tidak berguna, yang hanya membawa manusia jatuh kepada kesyirikan. Ini dia ini. Ada dia ini. Nah, dicek aja sudah nanti semua. Begitu kami masuk ke rumah ini, hawa tak sedap langsung menyergap kami. Sedangkan raga Abdul Qadir terus bereaksi. Ingat di atas. Tapi saya tidak tahu berbentuk apa itu ada. Saya pun terkejut. Hasil penelusuran Ustadz Zunaidi sementara ini, ternyata Ustadz tidak hanya mendapatkan satu atau dua jimat saja, tapi lebih dari itu. Subhanallah. Ini penjaga rumah, Allah yang menjaga rumah. Tapi melalui perantara dulu satu. Kan? Ini dicari ini. Banyak sekali. Sekarang kita sedang menelusuri bagian belakang rumah saudara Abdul Qadir. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali ternyata benda-benda yang bentuknya itu ada berbagai macam, seperti batu cincin, kayu, minyak, sabuk, dan juga keris. Ketika Ustadz Zunaidi menanyakan jimat-jimat ini, sesekali kesadaran Abdul Qadir direbut oleh jin yang bersemayam di raganya. Turun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dinarak langan mungkin dek serot batun telur, serot time. Ingat no. Ya Ustadz, dengan banyaknya benda-benda yang disimpan oleh saudara Abdul Qadir ini, apakah akan sulit untuk membersihkan gangguan-gangguan yang ada? Kadang banyak orang yang berpersepsi ini kan hanya benda yang dijadikan sebagai wasilah. Ya, sebenarnya wasilah kita ketika meminta pertolongan kepada Allah itu, meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Fasta'inu bis-sabri wassalah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah, gunakan sabar dan sholat. Sementara benda-benda seperti ini dia nggak bisa menolong dirinya sendiri, kita ludahin nggak bisa lari, dan tidak ada manfaat apapun. Dan ini kita harus musnahkan, baru kemudian nanti kita selesaikan proses ruqyah. Untuk menghilangkan pengaruh gaib pada diri Abdul Qadir, Ustadz segera membakar benda yang menyesatkan ini. Rasulullah telah mengingatkan umat muslim dalam sabdanya, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, tiwalah itu termasuk perbuatan syirik. Hadis riwayat Ahmad 1381. Itu udah usah dibakar, saya yang jadi panas.
Begitu jimat-jimat mulai terbakar, jin yang berada dalam raga Abdul Qadir turut merasakan kepanasan. Kita bisa melihat bahwa ketika Ustadz Junaidi membakar benda-benda yang tadi sudah diakui sebagai benda-benda simpanan yang merupakan bentuk kesyirikan dari saudara Abdul Qadir, beliau sekarang mengalami reaksi yang luar biasa seperti menunjukkan kesakitan yang amat sangat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi. Api, tolong. Ini Allah. Min aqtaris samawati wal ardi. La tanfudu illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Proses ruqyah syar'iyah dilanjutkan. Ustadz Komar pun menyiramkan air bidara yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk menghilangkan efek-efek negatif yang ada agar gangguan tidak datang kembali. Kini giliran Abdul Qadir yang diberikan air ruqyah. Yang terpola di tubuh kamu biar lepas. Angkat. Bismillah. Merusak semua pola yang ada dalam tubuh kamu, di kulit kamu, di darah kamu, di sumsum kamu, di saraf-saraf kamu. Terus minum. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Terus. Gangguan yang dialami pria ini masih terjadi. Gerakan pada tangannya belum juga berhenti. Ternyata masih ada lagi jimat yang disimpan oleh Abdul Qadir. Dalam ajaran Islam, benda seperti ini akan membuat seorang muslim melemah imannya karena telah jatuh pada upaya untuk menyekutukan Allah. Dan Rasulullah telah mengingatkan umat Islam bahwa kesyirikan seperti ini dosanya sangatlah besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak ada jalan kebaikan selain segera bertobat sebelum ajal kematian tiba. Alhamdulillah, melalui proses yang cukup panjang, kita menyelesaikan proses terapi untuk saudara kita Abdul Qadir. Jadi ketika kita melakukan satu proses ruqyah syar'iyah, sementara di rumah kita masih tersimpan benda-benda, jimat-jimat, wafak-wafak dan sejenisnya, ibarat kita mengepel lantai yang atapnya bocor di musim hujan. Ya, meskipun kita pel berkali-kali nggak akan pernah kering karena bocor. Ya, jadi begitu juga proses ruqyah, tidak akan pernah bisa keluar gangguan jin itu. Kalaupun dia keluar akan datang lagi kalau jimat-jimatnya nggak dibuang dan tidak dimusnahkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tad'una min dunih, orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, orang-orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, la yastati'una nasrakum, dia tidak akan bisa menolong kalian, wala anfusahum yansurun, bahkan menolong diri mereka saja dia tidak akan bisa. Jadi tidak ada benda-benda yang disimpan dengan alasan ini bisa menjaga rumah, ini bisa melariskan dagangan, ini bisa membuka aura, ini bisa meninggikan wibawa. Itu adalah benda-benda kesyirikan yang harus kita musnahkan. Ketika benda-benda itu dimusnahkan, ya, lambat laun gangguan jin di dalam tubuh saudara kita ini lepas. Dan sampai akhir sesi terapi ruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, gangguan-gangguan itu lepas. Pemirsa ruqyah, tipu daya jin terkadang tidak disadari oleh manusia, hingga pada saat kemudian gangguan gaib mulai muncul dan membuat ketidaknyamanan baik secara kejiwaan maupun penyakit medis. Untuk menjauhi diri dari ulah jin, seorang muslim membutuhkan benteng iman yang telah disediakan oleh Allah, yakni Al-Quran Nur Karim. Ruqyah syar'iyah salah satu medianya. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat di Masjid Raya Mujahidin Selong Lombok Timur bersama Ustadz Muhammad Zunaidi dan tim Ruqyah Trans 7. Ketika kalam ilahi dibacakan, beberapa peserta sudah mengeluarkan reaksi.
Salah satu di antaranya Rohiyatun Zakiyah. Keinginan wanita yang akrab dipanggil Atun ini untuk pulih dari gangguan jin membuat tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Zunaidi ingin membantunya. Mbak Atun, bisa diceritakan keluhan yang dirasakan seperti apa? Mual, pusing, sakit tenggorokan, pokoknya banyak panas di tubuh. Itu keluhan-keluhan secara fisik. Iya. Kalau keluhan-keluhan lain yang dirasakan mungkin Badan mengalami- gemeteran, terus kayak pengen nangis. Itu terjadi sejak kapan? Sejak ke Jawa dulu 2011. Sebelum dulu Mbak Atun ke Jawa, apakah diberi pengamanan atau dimandikan dan sebagainya supaya nggak ada yang ganggu nih seperti itu? Enggak pernah. Nggak ada ya? Nggak pernah. Tapi kalau keluarga di rumah ada yang pakai pengamanan buat rumah dan sejenisnya seperti itu? Iya, mungkin Bapak. Itu ya. Itulah pintu masuk setan yang paling paling besar ya. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kekuatan setan itu memang ketika ada unsur-unsur kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang. Kata Allah berkaitan dengan gangguan syaitan, innama sultanuhu, sesungguhnya kekuatan setan itu alal ladzina yatawallawnahu, bagi orang-orang yang menjadikan setan itu menjadi pelindung mereka. Ya, walladzina hum bihi musyrikun, dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Sementara menggunakan jimat-jimat, melindungi rumah keluarga dengan benda-benda, itu kan merupakan satu bentuk kesyirikan. Sebelumnya apakah pernah melakukan pengobatan juga? Pernah. Selain Ruqyah? Pernah. Pengobatan Dulu seperti sering. apa? Ya kayak kalau di sini kan kayak dukun-dukun gitu. Dulu pernah di Lombok Barat. Di Lombok Barat pernah Dengan cara melakukan apa, Mbak? pengobatan. Sebenarnya sih sama caranya dengan baca Al-Quran juga. Dimandi kembang gitu. Mandi kembang. Baik, berarti kita langsung lanjutkan ke diagnosa lebih mendalam. Ya, boleh. A'udzu billahi samiil alim. Setelah menggenggam informasi yang cukup, Ustadz Zunaidi langsung meruqyah Atun. Ya ma'saral jinni wal insi istata'tum. Tak butuh waktu lama, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai bidan ini langsung meneteskan air mata. La tanfuduna illa bisultan. Wa bi ayyi ala. Atun pun semakin bereaksi. Begitu ayat-ayat ruqyah terus dibacakan. Aswadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Ustaz, sepertinya jin yang ada di dalam tubuh Mbak Atun ini sulit sekali untuk keluar. Apakah perlu ada pendekatan-pendekatan? Ya, jadi berdasarkan keterangan Mbak Atun kan ada beberapa benda-benda yang memang menjadi dipasang di rumah ini untuk penjagaan. Rasanya itu memang harus kita ambil dulu. Kita harus ambil dulu, kita musnahkan, baru insya Allah ini memudahkan prosesnya. Mungkin kita perlu menghadirkan orang tuanya untuk mengambil benda-benda itu. Untuk memudahkan proses penyembuhan, Ustadz Zunaidi meminta ayah Atun, Saparul Khair, untuk mengambil jimat-jimat yang memantik penyekutuan terhadap Allah yang Maha Esa. Penelusuran pun dimulai. Tambah lagi Pak yang tadi. Nggak ada, udah habis. Sekarang Ustadz Zunaidi dan juga Bapak dari Mbak Atun ini sedang mengambil jimat-jimat yang ternyata dipasang di beberapa bagian rumah. Selama proses itu terjadi, ternyata Mbak Atun melakukan penolakan, perlawanan dengan cara memberontak dan juga berteriak-teriak, jangan diambil, begitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu. Pemusnahan jimat pun dilakukan. Tujuannya agar kekuatan buhul atau ikatan jin dapat terlepas dan tidak lagi berdekatan dengan raga Atun. Illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Kemudian saya Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Zunaidi juga meminta Saparul Khair mengucapkan ikrar pemutus hubungan dengan benda yang dipercaya selama ini. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Karena hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan meminta perlindungan, bukan dari jimat-jimat yang diberikan oleh paranormal. Cukup bagiku berlindung kepadamu ya Allah, dunia sampai akhirat. Seluruh proses ruqyah telah dilakukan. Kini wanita 26 tahun ini terlihat lebih baik. Nah Ustadz, ini kan insya Allah seluruh gangguan jin yang ada di dalam tubuh Mbak Atun ini sudah lepas semua. Nah sekarang apakah ada anjuran-anjuran lain yang mungkin bisa diaplikasikan oleh Mbak Atun dan keluarga untuk mencegah ataupun mengantisipasi jika gangguan itu datang kembali? Jadi ketika orang itu di terapi ruqyah syariah, terus jinnya keluar, nggak ada jaminan bahwa jin itu nggak datang lagi. Bisa saja, mungkin saja dia akan datang kembali. Terus kalau hal itu terjadi bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan biar dia nggak datang lagi? Ya, yaitu manusia ibarat sebuah wadah. Kalau dia kosong, maka akan ditempati oleh yang lain. Kosong artinya kita lupa kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Dijaga zikirnya. Yang pertama zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat itu nggak lama. Kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu sebentar sekali. Tapi itu punya dampak yang luar biasa bagi keberkahan kita maupun bagi penjagaan Allah pada kita. Yang kedua, zikir pagi sore, zikir sunnah yang dianjurkan dibaca pagi dan sore itu kita baca. Ya, itu juga bentuk pelindungan. Dia umpama baju besi bagi kita. Kalau syaitan itu melepaskan anak-anak panah mereka karena kita menggunakan baju besi doa tadi itu, maka serangan-serangan itu nggak akan kena ke kita. Itu ya. Itulah penjagaan-penjagaan yang kalau kemudian terasa gangguan itu datang, kita baca kalimat-kalimat perlindungan. Seperti misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, atau baca al-falaq an-nas. Kalimat-kalimat perlindungan itu dibaca. Karena Allah menganjurkan seperti itu. Wa imma yanzaghunaka minasyaiton nazghum fasta'id billah. Kalau kamu ngerasa diganggu satu jenis gangguan setan, fasta'id billah, berlindunglah engkau kepada Allah.